Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di suatu usaha fotokopi di Jalan Tunku Umar, tepatnya di samping Cafe Sesuki. Tujuan kami ke sini yaitu ingin mewawancarai pada salah satu pemilik atau owner dari usaha fotokopi ini untuk mengetahui lebih lanjut apakah informasi-informasi tentang fotokopi ini untuk dapat dikembangkan ke depannya nanti. Kami di sini ingin menggali informasi dari suatu fotokopi ini tersebut. Oke guys, mari ikuti keseruan kami. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan kami di sini untuk mewawancara Abang sebagai mana salah satu UKM di Sebelum Salam yang kami lihat fotokopi ya yang di daerah Jalan Tunku Umar. Kami di sini untuk mempertanyakan cara Abang merintis dari usaha dari awal mula sampai Abang berhasil lah seperti ini kita lihat. Di sini kami ada sedikit pertanyaan Bang, apa yang menjadi motivasi Abang untuk memulai usaha fotokopi ini, Bang? Jadi kalau bisa abang cerita sedikit, usaha ini berdiri mulai dari tahun 2004-2005 lah, setelah tsunami, yang dimulai dari orang tua abang. Jadi motivasinya saat itu karena di Subuh Salam ini pada saat itu belum ada tempat les komputer. Jadi kita sebelum masuk ke usaha fotokopi, kita dulu fokusnya ke les komputer dan pengetikan. Pada tahun 2005 itu karena memang di Subuh Salam ini masih sepi dan belum ada tempat les komputer, selain beberapa tempat mungkin waktu itu yang di depan ini sudah mulai di luar, dan bapak juga kebetulan merupakan salah satu operator di sana. Jadi setelah itu ada modal sedikit, jadi kita buka sendiri di sini. Jadi motivasinya ya karena peluang usahanya masih besar pada saat itu kan, karena belum ada saingan. Dan juga ya karena masyarakat Subuh Salam ini juga pada saat itu masih gaptek, belum banyak yang tahu komputer, jadi peluang di situ lebih besar ya kan. Dan untuk usaha fotokopinya sendiri, dari mulai kita buka les komputer itu alhamdulillah banyak masyarakat Subuh Salam yang tertarik. Jadi setelah beberapa tahun kita bisa mengumpulkan dana dan mulai membuka usaha fotokopi. Baik Bang, jadi di sini saya juga ingin bertanya tentang bagaimana cara Abang memilih lokasi usaha fotokopi Abang dan apa saja pertimbangan Abang dalam menentukan lokasi tersebut. Baik, kalau untuk lokasi sendiri, apalagi kalau untuk usaha seperti ini, usaha fotokopi, sebisa mungkin kita cari lokasi yang dekat dengan pusat perkotaan atau pusat perbelanjaan, pusat dari kota itu sendiri ya kan. Jadi semakin dekat dengan pusat perkotaan, jadi pelanggannya pasti akan semakin banyak. Dan juga sebisa mungkin kita memilih lokasi yang dekat dengan suatu instansi pemerintahan atau instansi pendidikan seperti sekolah atau kantor-kantor. Jadi apabila kita mendapatkan lokasi strategis seperti itu, jadi secara otomatis mereka juga akan datang ke kita. Ya, kita bisa bekerja sama dengan mereka, mungkin bisa kita terapkan seperti ya mereka bon atau apa segala macam ya kan. Jadi mereka senang, kita juga senang mendapat pelanggan seperti itu. Jadi kalau untuk lokasi ya sebenarnya yang paling penting itu dekat dengan perkotaan dan dekat dengan suatu instansi pemerintahan. Dan kalau boleh tahu Bang, berapa banyak karyawan yang Abang pekerjakan di sini dan bagaimana cara Abang dalam membagi tugas mereka? Untuk karyawan sendiri, kalau untuk sekarang karena kita sedang ada program pelatihan pendidikan, jadi karyawannya tambah satu. Selain itu karyawannya hanya keluarga sendiri karena ini usaha keluarga ya kan. Jadi karyawannya hanya saya dan ibu kalau untuk saat ini. Dan tambahan karyawannya ada satu lagi untuk program pelatihan tersebut. Jadi jumlah karyawan kita ada 3, satu sebagai instruktur
dan 2 lagi sebagai operator pengetikan dan fotokopi. Strategi pemasaran yang abang gunakan dalam usaha abang gitu bang, apa yang abang terapkan, strategi apa gitu bang? Baik, untuk strateginya sendiri cukup sederhana ya, karena kita sudah cukup lama berdirinya dari tahun 2004. Jadi strategi yang paling jitu itu memang dari mulut ke mulut, kan? Jadi apabila ada pelanggan kita yang senang dengan servis kita, jadi dia akan mengabari ke teman-temannya yang lain atau kerabat-kerabatnya yang lain bahwa oh di sini ada loh fotokopi yang bagus, sini ada tempat pengetikan yang bagus. Tapi selain itu juga karena sekarang sudah zamannya era digital, jadi kita juga harus beradaptasi dengan zaman sekarang. Jadi untuk strategi pemasarannya sendiri kita sudah mulai menggunakan WhatsApp, Instagram. Jadi apalagi untuk menggait anak-anak muda zaman sekarang untuk les komputer ya kan. Jadi kita menggunakan WhatsApp terutama. Kalau Instagram juga ada dan Facebook juga ada. Jadi biasanya yang kita upload atau yang kita kabari ke mereka itu bagaimana, apa saja yang dapat mereka pelajari, berapa harganya, jadwalnya dan lain sebagainya. Berapa modal awal yang abang perlukan untuk membuka usaha fotokopi ini? Untuk modal fotokopinya sendiri, jadi tidak mungkin kita membuka usaha fotokopi hanya fotokopi tok, ya kan? Jadi kita perlu juga menyiapkan seperti ATK, alat-alat tulis, buku. Jadi apabila ada pelanggan yang mau fotokopi, mungkin karena dilihatnya ada ATK yang dia perlukan sekalian kan, jadi lebih banyak keuntungan untuk kita sebagai pengusaha fotokopi. Jadi kalau untuk modalnya sendiri, taksirannya waktu kami membuka untuk fotokopi dan lain sebagainya mungkin sekitar 120 sampai 150 juta untuk pembukaannya. Kalau untuk fotokopinya sendiri ya, kalau memang mau buka usaha kayak abang sekalian untuk les, untuk pengetikan juga, kita taksirannya bisa sampai 200 juta lah. Kalau untuk modalnya saja ya. Selanjutnya bang, saya ingin bertanya, apa saran abang untuk seseorang yang ingin memulai membuka usaha fotokopi? Baik, untuk saran ada beberapa yang bisa bang berikan. Yang pertama terkait lokasi. Apabila kalian ingin memulai usaha fotokopi, yang pertama yang paling penting itu adalah lokasi tempat fotokopi kalian yang ingin kalian dirikan. Apabila lokasinya belum ditentukan, seperti yang abang bilang sebelumnya, sebisa mungkin cari lokasi yang dekat dengan pusat perkotaan dan juga dekat dengan instansi pemerintahan, baik itu sekolah maupun dinas-dinas terdekat. Yang kedua yang bisa bang berikan yaitu jangan malu untuk bertanya. Jadi sebelum membuka usaha kita juga harus melakukan research kita sendiri ya kan. Jadi jangan malu untuk bertanya kepada pesaing-pesaing kita, fotokopi-fotokopi yang lain, baik itu terkait harga, terkait apa saja yang diperlukan, terkait modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha tersebut. Jadi dari situ kita bisa dapat gambaran bagaimana fotokopi itu ingin kita bangun, apa saja yang kita perlukan, apa saja yang sedang tren di masyarakat saat ini untuk terkait dengan usaha yang ingin kita bangun nantinya. Yang ketiga terkait harga. Jadi setelah kita bertanya kepada pesaing kita, jadi kita dapat gambaran untuk harga yang bisa kita terapkan nantinya. Jadi harga ini juga bisa jadi brand kita sendiri. Apabila harga kita paling murah, jadi otomatis pelanggan juga akan tertarik. Apalagi kita pendatang baru ya kan, jadi kita harus dapat bersaing dengan pemain-pemain lama. Jadi harga itu bisa sangat menentukan apakah kita bisa dapat pelanggan atau tidaknya untuk awal-awal kita membuka fotokopi tersebut. Untuk yang terakhir mungkin yang bisa abang berikan itu ya, kalau kita ingin berusaha ya jangan takut
nanti Coba. nanti nggak laku, nanti gimana ya, coba dulu. Jadi semua usaha itu nggak mungkin 100% berhasil, tapi kalau kita nggak pernah mencoba ya 100% gagal kan gitu. Jadi untuk anak-anak muda ya jangan takut untuk mencoba.